Om Swastiastu. Halo Bapak Ibu Guru hebat. Kali ini saya akan membahas mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai koneksi antar materi. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, apa yang sudah saya pelajari tentang modul 1.1 ini? Yang pertama, asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, pendidikan yang menuntun. Yang kelima, budi pekerti. Dan yang terakhir adalah menghamba pada anak. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan itu adalah suatu kesatuan yang utuh. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya, kita belajar juga tentang kodrat alam, di mana setiap anak sudah membawa sifat dan karakter masing-masing, sehingga guru membimbing untuk mengembangkan sifat dan karakter yang sesuai nilai-nilai luhur. Kita juga belajar tentang kodrat zaman, di mana guru menuntun siswa untuk membekali dan mengeksplorasi minat dan bakat agar mampu berkarya dan menyesuaikan diri di abad ke-21. Selanjutnya, tentang budi pekerti, guru menuntun siswa untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan di sekolah untuk menanamkan budi pekerti pada siswa tersebut dan melibatkan peran orang tua di lingkungan rumahnya. Selanjutnya, pendidikan yang menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Menghamba pada anak. Dalam konsep menghamba pada anak, pembelajaran berpusat pada siswa. Guru menghadirkan model dan metode pembelajaran yang memotivasi, membangun habit anak, membangun rasa ingin tahu, serta menjadikan anak sebagai subjek dalam pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Nah, setelah mempelajari modul tersebut, maka ada 3 refleksi diri yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan adalah saya masih percaya tentang pemahaman siswa bahwa siswa itu adalah kertas kosong yang harus kita tulis. Kemudian yang kedua, saya sering fokus mentransfer ilmu sesuai dengan target kurikulum karena kita dibelenggu oleh kurikulum dengan tuntutan yang lumayan banyak. Kemudian yang ketiga, saya sebagai guru cenderung untuk memberi materi atau saya adalah subjeknya
dan siswa kita perlakukan atau saya perlakukan cenderung sebagai objek dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, yaitu saya mengutamakan kognitif siswa dan sangat jarang untuk menekankan atau mengembangkan budi pekerti mereka. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara atau modul ini, yang pertama, saya mengerti dan memahami bahwa pendidikan itu adalah pendidikan yang menuntun. Yang kedua, memahami kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, peranan pendidikan, yaitu sebagai Ingarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Toduri Handayani, hendaknya harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terdiri sendiri. Yang keempat, pendidikan itu holistik atau menyeluruh, sehingga wajib mengembangkan budi pekerti dan harus memahami 3 pusat pendidikan, yaitu anak itu sebenarnya melaksanakan pendidikan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat, sehingga ketiga-tiganya harus bersinergi. Yang selanjutnya, pendidikan berpihak pada anak dan menghamba pada anak. Nah, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan meningkatkan kredibilitas saya, yaitu perilaku yang diteladani, serta kedisiplinan waktu dalam pelayanan kepada siswa sebagai suri teladan. Yang kedua, pembelajaran dirancang bukan hanya sebatas di kelas semata yang akan menyebabkan siswa jenuh, namun siswa perlu diajak berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan suasana yang menyenangkan dan tentunya di dalamnya ada permainan-permainan. Yang ketiga, memperkokoh basis pendidikan karakter dalam setiap proses pembelajaran guna menumbuh kembangkan budi pekerti anak. Yang keempat, setiap tugas dalam pembelajaran akan dikaitkan dengan kebutuhan dan minat setiap siswa. Jadi, tugas-tugas tersebut tidak hanya monoton atau dikerjakan dengan satu metode, tapi diberikan kebebasan siswa sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Di samping itu, dalam pembelajaran yang menuntun, kita juga perlu nantinya memasukkan nilai-nilai sosial budaya, seperti misalkan ada kalau di Bali itu ada konsep gending ya, dengan den awak bisa, kemudian ada paribase Bali seperti misalkan kuntul-kuntulan tiuke yang sangin dadi mangan. Jadi konsep-konsep budaya sosial ini juga perlu dimasukkan dalam penerapan proses belajar mengajar, sehingga nantinya siswa mampu dikondisikan dengan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran dan tentunya mencerminkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, sebagai penutup, pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada siswa, perlu diwujudkan dengan strategi-strategi yang sesuai, sehingga akan menghasilkan suatu proses belajar mengajar yang benar-benar mengembangkan minat dan bakat peserta didik, mengembangkan budi pekertinya, dan tentunya menyenangkan. Akhir kata, terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.